Kali ini kita akan membahas tentang teknologi nano. Apa sebenarnya teknologi nano ini? Bisa dipakai untuk apa aja? Dan sudah sejauh mana perkembangannya? Apa benar kayak yang kita lihat di film-film Hollywood? Dan tentu saja, apa pengaruhnya buat kita di Indonesia? Bisakah dipakai untuk mencari pemilik dari akun Fufu Fafa? Halo semua, nama saya Fils, anak baru di sini. Sebelum kita kemon, ayo dukung channel ini berkembang dengan subscribe dan beri likes di video-video saya yang kalian sukai ya. Kalian juga bisa memberi dukungan lewat Saweria dengan cara scan barcode ini. Makasih banyak ya guys, kalian gokil. Sekarang, ayo kita kemon. Nanoteknologi adalah teknik merekayasa material pada suatu objek dalam skala atom dan molekulnya. Jadi kira-kira kayak gini guys. Bayangin benda yang terdekat dari kalian saat ini, misalnya remote TV yang kalian pegang, bisa kalian rubah warnanya jadi selain hitam supaya nggak sering hilang lagi di pinggir kasur atau sofa. Atau sepatu sekolah kalian, bisa betulin solnya sendiri kalau sobek. Nah, unsur material pada skala sekecil ini disebutnya nanopartikel. Nanopartikel ini seukuran 1 miliar kali lebih kecil dari 1 meter. Goks, gimana liatnya tuh? Dengan nanoteknologi, kita bisa membuat batu baterai yang lebih tahan lama, teknik pengobatan medis yang lebih efektif, dan juga material yang jauh lebih kuat. Tapi, bagaimana nanoteknologi bisa berkembang seperti saat ini? Konsep nanoteknologi pertama kali diperkenalkan oleh Richard Feynman pada tahun 1959. Namun, penerapan nyata baru dimulai pada sekitar 1981 ketika mikroskop pemindai elektron ditemukan, yang memungkinkan para ilmuwan melihat dan memanipulasi atom dan molekul. Sejak saat itu, nanoteknologi berkembang pesat dan mulai digunakan di berbagai industri. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa memimpin inovasi nanoteknologi ini, dengan lembaga-lembaga seperti salah satunya MIT, yang melakukan riset canggih di bidang mikroelektronika dan material nano. Beberapa negara dunia memimpin dalam nanoteknologi. Di antaranya sudah investasi sampai miliaran dolar, Amerika Serikat misalnya. Melalui institusi pendidikan MIT, terus meneliti penerapan nanopartikel untuk elektronik, farmasi, dan robotik. Per tahun 2012, MIT telah membuat sekitar 5.567 publikasi ilmiah terkait nanoteknologi. Dan perusahaan hardware IBM telah mencatatkan setidaknya 1.360 paten per tahun 2011. Amerika Serikat sendiri mengeluarkan dana sebesar 3 miliar dolar untuk riset dan pengembangannya. Lalu Tiongkok, yang menjadi pemimpin dalam aplikasi nanoteknologi untuk energi terbarukan. Mereka fokus pada pengembangan material baru yang lebih efisien untuk teknologi baterai dan energi matahari. Hingga 2012 tercatat telah membuat 29.591 publikasi ilmiah melalui Akademi Pengetahuan Tiongkok. Gokil! Korea Selatan diwakili Samsung Electronics, memiliki setidaknya 2.578 paten dalam teknologi ini. Sedangkan Uni Eropa mengeluarkan investasi sekitar 2,1 miliar dolar untuk berfokus pada nanoteknologi yang ramah lingkungan, mulai dari sektor energi hingga solusi untuk bidang pertanian. Masing-masing negara ini bersaing untuk mendominasi teknologi nano, mengingat potensi besar yang dimiliki nanoteknologi yang bisa mendorong inovasi di berbagai sektor kehidupan. Kegunaan nanoteknologi di berbagai sektor bisa sangat berguna loh. Misalnya, sektor medis. Nanopartikel bisa digunakan untuk terapi penyakit kanker yang lebih presisi. Dengan teknologi ini, obat dapat dikirim langsung ke sel kanker tanpa merusak jaringan sehat. Yang begini ini nih, yang super gokil. Nice. Lalu sektor energi. Teknologi nanopartikel bisa digunakan dalam pengembangan baterai yang lebih kuat dan tahan lama, dan juga panel surya yang lebih tangguh dan efisien. Ini akan mempercepat transisi menuju penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dan pada sektor elektronika. Dengan nanoteknologi, perangkat elektronik bisa dibuat jadi lebih kecil dan juga lebih cepat, sehingga meningkatkan efisiensi dan memperpanjang umur perangkat.
Mirip-mirip UMR lah ya, kecil dan cepat. Habisnya, Santai, santai. meskipun potensinya besar, nanoteknologi juga ada tantangannya. Beberapa di antaranya, biaya. Penelitian dan pengembangan nanoteknologi membutuhkan investasi besar. Negara-negara harus bersiap menghadapi biaya yang tidak sedikit. Dan keamanan. Ada kekhawatiran bahwa nanopartikel dapat menyebabkan risiko kesehatan atau lingkungan jika penggunaannya tidak diatur dan diawasi dengan baik. Lalu, regulasi. Dunia perlu merancang regulasi yang ketat untuk memastikan nanoteknologi digunakan dengan bijak, dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi semua pihak. Indonesia memiliki potensi besar dalam penerapan nanoteknologi, terutama di beberapa sektor seperti pertanian. Dengan nanopupuk dan nanopestisida, Indonesia bisa meningkatkan hasil pertanian sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Kesehatan. Nanoteknologi bisa membawa perubahan besar di bidang kesehatan dengan menyediakan pengobatan yang lebih efektif dan murah untuk masyarakat luas. Dan energi. Nanoteknologi bisa membantu mengembangkan teknologi tenaga surya yang mendukung upaya Indonesia mencapai kemandirian energi. Di masa depan, nanoteknologi akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari pakaian pintar hingga teknologi ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Dengan investasi yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemain penting di bidang ini dan bersaing secara global. Itu dulu untuk episode kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memahami lebih dalam tentang nanoteknologi. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.